Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwer TV. Megawati jangan cemberut, ini loh jawaban Luhut, ditulis oleh Anto Cahaya. Seperti yang sudah sering kita baca, dengar, dan lihat beberapa hari belakangan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintah terlihat geram melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi Komandan Penanganan COVID-19 dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebetulnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda mengapa Presiden Jokowi cenderung memberikan kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasar, sedang faktor lain pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto dipandang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam hal mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertama, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Erlangga tetap dipertahankan menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu Presiden jauh lebih paham dibandingkan orang-orang di luar istana, termasuk dalam hal ini kader PDIP yang hanya melihatnya dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Semestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini, tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anyir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali Presiden memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua ini bisa saja keputusan politis. Secara tersirat, Jokowi seperti sedang memberikan sinyal ia telah condong merapat ke Golkar, mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP, yang secara semiotika politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham, Jokowi tidak menghadirinya, tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan didampingi oleh Ganjar Pranowo. Kedati setelahnya Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu saja dapat kita lihat di permukaan mereka nampak tenang, tapi di dalam sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas penunjukan duo Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya, iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati, sang ketua umum PDIP, seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside dan hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dan seorang presiden tidak bisa diperlakukan layaknya anak buah saja. Seperti yang biasa dikatakan di banyak kesempatan, kadang sang ketum PDIP itu lucu dan wagu. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi dari mulut Luhut Binsar Panjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dilansir dari awak media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik karena Presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Jelas Luhut Panjaitan dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM Senin 9 Agustus. Menurut Luhut Panjaitan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia, ungkap Luhut Panjaitan. Kiranya sudah cukup jawaban dari Luhut Binsar Panjaitan yang dipersoalkan oleh Megawati meminta Presiden Jokowi yang langsung jadi panglima tertinggi penanganan COVID-19. Sebetulnya pertanyaan Megawati itu bagi yang paham juga tidak perlu jawaban, sebab bagaimanapun Presiden tetap yang menjadi panglima tertingginya. Sedangkan LBH dan Erlangga itu kan hanya komandan.
Sederhananya, kalau di company, LBH dan Erlangga sebagai CEO atau area manajernya lah. Laporan tetap masuk ke owner, keputusan penting juga bemper, terakhir pun owner. PDIP memang lebay, malah milih serang sana serang sini cari perhatian, bikin rakyat muak. Bilang aja cemburu, habis perkara, pinjam istilah Gus Dur, gitu aja kok repot. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Baliho Puan mengincar posisi ketum PDIP, ditulis oleh Alifur Rahman. Baliho Puan Maharani terpasang di banyak tempat, lalu kita bertanya-tanya apa tujuannya? Apakah ini ada instruksi secara partai atau inisiatif tim Puan sendiri? Mengingat status Puan adalah Ketua DPR RI, bukan Ketua Umum Partai. Berbeda halnya dengan Erlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Mudah saja kita simpulkan itu adalah inisiatif partai. Begitu pula dengan Caimin sebagai Ketum PKB, maka baliho-balihonya mewakili partai. Tidak salah kalau banyak orang berpikir dan menyimpulkan bahwa Puan akan maju sebagai Capres atau Cawapres, karena memang hanya itu kemungkinannya. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya Puan bisa punya dua tujuan. Selain soal Pilpres, bisa juga soal posisi Ketua Umum PDIP, karena Bu Mega nampaknya akan benar-benar menyerahkan kursi pimpinan kepada orang lain. Kalau dipikir-pikir, baliho Puan Maharani ini sama seperti baliho AHY di tahun 2015 lalu, tepat setelah dirinya kalah di Pilkada DKI. Kita disebut kebingungan, AHY ini mau kemana? Siap untuk apa? Karena kalau secara hitungan Pilpres 2019, mustahil dia bisa maju, mengingat posisinya sebagai orang baru di politik dan baru saja kalah di Pilkada DKI. Kalau di Jakarta kok mau ikut kontestasi nasional, sehingga akhirnya dapat kita ketahui bersama-sama, AHY batal maju di Pilpres, lalu menjadi Ketum Demokrat di 2022. Pertanyaannya, apakah Puan juga akan menempuh pola yang sama? Kalau dari ukuran Pilpres, rasanya Puan sulit bersaing dengan kandidat lain. Puan sudah mendapat kesempatan sebagai Menko, lalu sekarang Ketua DPR RI. Namun secara elektabilitas, namanya belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Masih dipertanyakan prestasinya, masih diragukan kemampuannya. Ini juga membingungkan untuk sekelas Menko dan Ketua DPR RI, tapi masih dipertanyakan kemampuannya. Sementara Ganjar yang baru menjadi Gubernur Jawa Tengah justru mendapat dukungan lebih besar dari Puan. Tapi ya begitulah logika awam, tidak ada rumus yang pasti soal suka dan tidak suka. Jika melihat PDIP yang selalu logis dalam menentukan calon kepala daerah atau calon presiden, maka rasanya mustahil PDIP akan mencalonkan Puan Maharani. Karena dalam banyak penelitian, namanya tidak laku di pasaran. Mau dipasangkan dengan siapapun tidak menarik perhatian. Pernah juga Presiden Jokowi mengajak Puan belusukan, tapi tidak ada isu yang bisa dimainkan dari sana.